Charlie Wade, Capture 30. Saat Kevin menyelesaikan ucapannya, seorang bawahan Albert yang kuat segera melangkah maju, menjambak rambut Kevin dan menamparnya di kanan-kiri wajahnya. "Persetan, kamu bahkan berani memarahi bos Albert, apakah kamu bosan hidup?" Kemudian dia meraih Elaine, dan menamparkan wajah Elaine. Dia memarahi, "Bajingan tua busuk, berani memarahi bos kami. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu." Duor, Kevin dan Elaine bagai tersambar petir. Apa? Pria di depannya adalah Tuan Albert yang terkenal di Aurus Hill. Baru saja mereka menghinanya tanpa tahu akibatnya bakal tetap hidup atau bakal mati. Wajah keduanya langsung pucat, berkeringat dingin. Mereka sangat ketakutan hingga mau pingsan. Kevin cepat bertindak. Dia langsung berlutut di depan Albert, bersujud sambil menangis dan memohon. "Tuan, ini salahku. Aku minta maaf. Aku buta dan tidak mengenalimu. Aku seharusnya tidak bicara untuk memarahimu. Pria dan wanita tua sialan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tolong, selamatkan hidupku." Kevin berlutut di lantai, mulai menamparkan dirinya sendiri, bersujud untuk meminta maaf lagi. Dia menangis dan pingsan. Dia benar-benar tidak menyangka orang yang melindungi perusahaan penipu ini adalah Albert Rhodes yang terkenal di Aurus Hill. Jangankan dirinya, bahkan keluarganya saja tidak mampu menyinggung Albert. Dia menyesal hingga ingin mati saat ini. Dia hanya ingin mengambil momen untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ibu Claire. Harapannya bisa memiliki kesempatan untuk mendekati Claire. Tanpa diduga, belum mendapatkan keinginan itu, dirinya telah menyinggung Albert Rhodes. Jika ayahnya tahu tentang ini, dia akan dipukul sampai mati. Melihat kejadian ini, para lansia yang datang terkejut. Mereka telah memberi kepercayaan pada Kevin untuk membantu. Tetapi tidak disangka, detik berikutnya dia akan berlutut langsung dan meminta maaf kepada pria berjas di depannya. Sedangkan Elaine yang tadinya sangat angkuh, sekarang telah ditampar beberapa kali. Dia seperti anjing mati. Albert mendengus kejam dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Karena mereka berdua banyak bicara, berikan mereka 10.000 tamparan. Berhenti setelah selesai 10.000 tamparan." Kevin sangat ketakutan membayangkan 10.000 tamparan tentu akan membuatnya mati. Bawahan Albert menunjuk Elaine yang rambutnya acak-acakan, dan berkata, "Bos Albert, bagaimana dengan wanita tua ini?" Albert melirik Malan dengan jijik, dengan santainya berkata, "Dia juga pasentas mendapat 10.000 tamparan." Elaine berlutut dengan bunyi gedebuk ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia ketakutan setengah mati. Membuat marah Albert Rhodes, apakah dia masih bisa hidup? Beberapa bawahan Albert meraih Kevin dan sebagian meraih Elaine. Mereka bersiap mulai menghitung tamparan. Charlie menyaksikan adegan ini dengan dingin di kerumunan. Saat melihat ibu mertuanya dipukuli, dia tidak ingin ikut campur. Ibu mertuanya keras kepala. Dia pantas mendapat pelajaran. Namun, jika bawahan Albert benar-benar ingin menamparkan wajahnya 10.000 kali. Jika tidak mati, dia akan cacat. Bagaimana Charlie akan menjelaskan pada istrinya? Istrinya pasti sangat sedih jika Elaine dalam bahaya. Charlie tidak bisa berdiam diri. Tepat saat bawahan Albert yang kuat mengangkat tangannya bersiap menamparkan wajah tua Elaine, Charlie cepat melangkah maju dan meraih pergelangan tangan pria itu. Bersambung, lanjut Capture 31. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk di-subscribe dulu channel ini Sobat Kristalars, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate cerita-cerita selanjutnya dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar dapat info update terbaru dari kami. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like-nya ya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 31. Elaine berteriak ketakutan. Dia sudah menutup matanya saat akan ditampar. Bersiap wajahnya terkena tamparan, tidak ada yang terjadi padanya. Saat membuka mata, dia terkejut. Charlie menantunya yang tidak berguna, sudah berdiri di dekatnya dan menahan tamparan tangan bawahan Albert. Ini, otaknya tidak sanggup menganalisanya. Bagaimana Charlie begitu berani? Albert tidak menyangka saat ini ada seseorang yang akan berani membela wanita tua sialan ini.
Dia bertanya dengan aura dingin. Kamu siapa? Apa ingin ikut mati? Charlie tersenyum santai. Kamu Tuan Albert bukan? Hormati aku. Kamu bisa memukul anjing mati di sebelahmu, tetapi jangan ibu mertuaku. Albert berkata dengan wajah muram. Wanita tua ini ibu mertuamu. Lalu siapa kamu? Apa kamu pantas aku hormati? Albert sudah sangat marah saat bicara. Dia selalu dihormati oleh banyak orang di Aurus Hill. Tapi hari ini ada beberapa orang yang tidak menghormatinya. Yang pertama, Kevin yang berteriak di depannya, dan seorang wanita tua menjijikkan berkicau di sampingnya. Sekarang anak laki-laki lain melompat untuk menunjukkan jari padanya. Dia benar-benar tidak menganggap Albert Rhodes. Anjing macam apa yang berani menentangnya sesuka hati. Memikirkan hal ini, dia segera menjadi marah dan berteriak kepada bawahannya. Bunuh brengsek ini. Charlie mendengar kata-kata itu, hanya tersenyum ringan. Tunggu, saya akan menelepon dan biarkan seseorang bicara dengan Anda. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Ishak, Direktur Shangri-La. Setelah Ishak mengangkat telepon, dia berkata dengan hormat, Tuan, apa perintahmu? Charlie bertanya santai, ada seorang pria bernama Albert di Aurus Hill, apa kamu mengenalnya? Ishak tersenyum dan berkata, Tuan muda, saya kenal Albert yang Anda maksud. Orang mengatakan dia adalah pemimpin bawah tanah Aurus Hill. Tapi bagi saya dia hanya seorang bajingan. Ishak melanjutkan, dia tahu bahwa saya bekerja untuk keluarga Wade, dia ingin menjilatku. Beberapa kali dia mengajak bertemu, tapi saya tidak pernah peduli. Ada apa Tuan muda? Anda mengenalnya? Charlie berkata dengan ringan. Oh oke, dia ingin membunuhku saat ini. Ishak di ujung telepon meledak marah. Sial, Albert brengsek, tidak ingin hidup lama. Dia berani memprovokasi Tuan muda. Di mana Tuan muda sekarang? Saya akan mengirim pengawal ke sana untuk menghajar Albert bajingan. Charlie berkata, bicara saja lewat telepon, kamu bisa beritahu dia. Selesai berbicara, Charlie menyerahkan telepon kepada Albert dan berkata, ambil ini. Albert sangat terkejut. Albert telah mengamati, sepertinya pemuda ini tidak berakting. Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Dia tidak terlihat seperti itu. Pakaiannya biasa saja, tidak berharga sampai 500 yuan untuk semua yang dikenakannya. Bahkan harga ponselnya hanya beberapa ratus yuan. Kemampuan apa yang dia miliki? Siapa yang dia hubungi untuk dimintai bantuan? Dia meragukannya dalam hati, tetapi tetap mengambil telepon dan bertanya dengan ragu. Hei, saya Albert, siapa Anda? Apakah Anda ingin membela anak ini? Di telepon, Ishak langsung berteriak marah. Albert, apakah kamu bosan hidup? Bahkan kamu berani memprovokasi tuan muda kami. Percaya atau tidak, aku akan membunuh 25 orang keluargamu malam ini tanpa penguburan. Charlie Wade, Capture 32. Albert mengenali suaranya, bukankah ini Ishak yang berusaha dia dekati dan jilat? Dia bilang bahwa dia telah memprovokasi tuan muda keluarganya. Apa tuan muda itu adalah anak laki-laki di depannya? Selain itu, Ishak mengetahui keluarganya yang berjumlah tepat 25 orang. Mungkinkah dia sudah mengetahui semua yang terkait dengan dirinya? Ishak adalah juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill. Kekuatan keluarga Wade luar biasa. Membunuh dirinya tidak ada bedanya bagai membunuh semut. Albert langsung ketakutan. Dia berseru, Tuan Cameron, jangan marah. Saya membuat sedikit kesalahpahaman dengan tuan muda. Diam, Ishak memarahi. Identitas tuan muda kita sangat rahasia. Jika kamu membocorkannya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Albert gemetar hebat, getarannya lebih serius daripada Parkinson. Buru-buru berkata, Tuan Cameron, saya salah, mohon ampun. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Satu Ishak Cameron saja sudah cukup baginya untuk berlutut dan menjilat, apalagi dengan keluarga Wade dari Eastcliff. Keluarga ini berada tinggi di langit, dia tidak bisa menjangkaunya. Dia harus menghormatinya sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, giliran dia yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Karena telah secara langsung menyinggung tuan muda keluarga Wade. Menyadarinya, Albert menatap Charlie lalu berkata dengan tulus, Tuan Wade, maafkan saya. Saya tidak tahu dia adalah ibu mertuamu. Saya salah. Tolong maafkan aku.
Setelah mengatakan itu, dia berlutut di depan Charlie. Semua orang yang hadir terpana, melihat Albert berlutut dan meminta maaf kepada Charlie si menantu pecundang. Bahkan Kevin White seperti sampah di hadapan Albert. Pemuda ini bisa membuat Albert berlutut di lantai. Bagaimana mungkin? Bawahan Albert juga ketakutan. Bos mereka adalah kaisar bawah tanah Aurus Hill. Pemuda macam apa yang bisa membuatnya berlutut? Charlie juga tidak menginginkan nyawa Albert. Dia hanya memukuli ibu mertuanya, bukan dirinya. Selain itu, dari lubuk hatinya, Charlie berpikir bahwa ibu mertuanya pantas untuk dipukuli. Jadi dia berkata kepada Albert, "Aku bisa memaafkanmu kali ini. Tetapi kembalikan uang ibu mertuaku yang kalian ambil." Dan ditambah dengan bunganya. Albert merasa dia telah mendapatkan amnesti. Dia tidak menyangka Tuan Muda Wade memaafkan dirinya. Dia segera bersujud dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan membereskannya." Setelah itu, dia segera berteriak kepada Axel, "Cepat tanganinya. Aku akan patahkan kakimu jika tidak cepat." Elaine terkejut, apakah ini masih menantunya sendiri yang tidak berguna? Bahkan Albert yang terkenal mau berlutut dan bersujud padanya. Dalam sekejap, Elaine merasa bahwa citra Charlie telah meningkat lebih tinggi yang bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayai. Kevin, yang kesakitan akibat tamparan juga tercengang. Bukankah Charlie ini pecundang yang terkenal? Mengapa Albert begitu takut padanya? Tidak membutuhkan waktu lama, Axel dengan wajah pucat sudah datang dengan koper hitam dan memberikannya pada Elaine. "Bibi, modal Anda adalah 1,3 juta. Dividen yang dijanjikan sebesar 200.000, menjadi 1,5 juta. Ada 500.000 tambahan sebagai bentuk permintaan maaf kami. Jadi total 2 juta. Mohon terima." Elaine terdiam tercengang. Kapan menantumu yang tidak berguna ini memiliki kemampuan luar biasa? Dana pokok telah dikembalikan, dividen yang dijanjikan sebesar 200.000 juga diberikan. Dan mereka memberi tambahan 500.000. Bersambung, lanjut Capture 33. Terima kasih sudah setia menonton video kami. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Sobat Kristelar selalu dapat info update video-video terbaru dari kami. Terima kasih.